sebuah kerajaan di Jawa yang lahir dari pertumpahan darah dan juga ambisi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah dramatis dari kerajaan Singasari. Coba deh kita mulai dari pertanyaan yang satu ini ya. Ini benar-benar jadi inti dari cerita kita. Apakah sebuah kerajaan besar bisa dibangun di atas fondasi pembunuhan dan pengkhianatan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kisah kita kali ini nggak dimulai dari seorang raja yang bijaksana, tapi justru dari seorang rakyat biasa. Namanya Ken Arok, dan ambisinya wah luar biasa besar untuk bisa merebut tahta. Jadi, Ken Arok ini awalnya cuma abdi biasa aja dari seorang penguasa daerah, Tunggul Ametung. Tapi, jangan salah, di balik tampang setianya itu, dia nggak cuma ngincer kekuasaan tuannya, tapi juga istrinya. Dan wanita itu namanya Ken Dedes. Kecantikannya sih udah nggak usah ditanya lagi ya, legendaris banget. Tapi ada yang lebih dari itu. Ada sebuah ramalan yang bilang kalau dia itu ditakdirkan jadi ibu dari raja-raja besar. Nah, Ken Arok tahu dia harus dapetin Ken Dedes, apapun caranya. Gimana caranya? Nah, untuk mulusin rencananya itu, dia pesan senjata khusus dari seorang empu yang sangat terkenal. Senjata ini bukan sembarang senjata. Ini sebilah keris sakti yang nantinya justru bakal jadi saksi bisu sejarah berdarah di tanah Jawa. Oke, keris sudah di tangan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Ken Arok langsung membunuh Tunggul Amitung. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Dia pinter banget, dia fitnah seorang penjaga lain, seolah-olah penjaga itu pelakunya, terus dia eksekusi penjaga itu pakai keris yang sama. Licik banget kan? Semua jejak bersih, jalannya menuju tahta, sekarang mulus. Dan akhirnya, dia berhasil. Dia nikahin Ken Dedes yang sekarang udah jadi janda dan dia ambil alih wilayah kekuasaan tuannya, Tumapel. Nah dari sini nih, ambisi pribadi Ken Arok mulai berubah jadi sesuatu yang jauh-jauh lebih besar. Oke, dari kudeta yang penuh darah ini, gimana ceritanya sebuah mahkota bisa terbentuk? Yuk kita lihat gimana kerajaan baru ini lahir. Nah, biar kita paham seberapa pentingnya Singasari, kita perlu lihat dulu posisinya di lini masa sejarah Jawa ya. Lihat deh, kerajaan ini muncul dari puing-puing kerajaan Kediri di tahun 1222. Dan umurnya cuma 70 tahun, tapi penuh gejolak. Jadi, setelah berhasil menaklukkan Kediri, Ken Arok langsung gerak cepat. Dia pakai basis kekuatan barunya di Tumapel itu untuk mengukuhkan posisinya. Dan dia secara resmi mendeklarasikan lahirnya sebuah kekuatan baru, Kerajaan Singasari. Tapi, apa Singasari puas jadi kerajaan di darat aja? Tentu enggak. Ambisinya jauh lebih besar, membentang sampai ke lautan luas. Dalam waktu singkat, Singasari berubah jadi sebuah imperium maritim yang disegani banget. Lihat deh peta ini. Dari pusatnya di Jawa Timur, pengaruh Singasari itu menyebar ke seluruh Nusantara. Luar biasa banget kan jangkauannya? Dari Sumatera sampai ke Kepulauan Maluku, semua kena pengaruhnya. Kekuatan sebesar ini jelas gak datang tiba-tiba ya. Ada strateginya. Singasari itu melancarkan ekspedisi militer besar-besaran. Contohnya ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Di saat yang sama, mereka juga pintar menjalin aliansi strategis. Tujuannya ya buat mengamankan jalur perdagangan dan terus memperluas pengaruhnya. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa kerajaan yang umurnya nggak sampai 100 tahun ini kok penting banget buat kita bahas hari ini? Apa istimewanya? Bener banget, cuma 70 tahun. Kalau kita lihat di panggung sejarah yang panjang, 70 tahun itu kan ibarat sekejap mata aja ya. Tapi dampaknya itu loh jauh lebih panjang dari usianya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kuncinya. Karena semua penaklukan dan jaringan perdagangan yang susah payah dibangun sama Singasari, itu semua jadi fondasi. Jadi cetak biru buat kerajaan penerusnya yang jauh lebih besar. Majapahit. Ya, salah satu imperium terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi, kalau kita renungkan lagi, kisah Singasari ini benar-benar jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Ternyata, warisan sejati itu nggak selalu diukur dari seberapa lama sesuatu itu bertahan, tapi dari seberapa besar dampak dan fondasi yang berhasil dibangunnya untuk masa depan.